Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore semuanya. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nurul Ani Hayati, Faizatul Muna, Siti Nurhalisa, Adinda Fabela, Gina Agisna, dan juga saya sendiri Firda Fauzia. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai psikoterapi dengan pendekatan humanistik. Oke, without any further ado, let's get started. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi psikoterapi humanistik. Istilah psikoterapi berasal dari dua kata, yaitu psiko dan terapi. Psiko sendiri artinya kejiwaan atau mental, dan terapi adalah penyembuhan. Nah, jadi psikoterapi dapat disebut penyembuhan jiwa atau penyembuhan mental. Kemudian, psikologi humanistik diperkenalkan oleh sekelompok ahli psikologi yang pada awal tahun 60-an bekerja sama di bawah kepemimpinan Abraham Maslow. Nah, ini menolak paham yang menempatkan manusia semata-mata sebagai hasil bawaan ataupun lingkungan. Sebaliknya, setiap individu ini memiliki kebebasan atau dapat memilih tindakan dan menentukan nasibnya sendiri, serta dapat bertanggung jawab atas pilihannya. Nah, dalam hal ini, pilihan menjadi evaluasi tertinggi dari tindakan yang akan diambil oleh seseorang. Kemudian, konsep dasar tentang manusia dalam humanistik. Nah, pendekatan humanistik ini yaitu berusaha mengembalikan pribadi kepada fokus sentral, yakni memberikan gambaran tentang manusia pada taraf yang tertinggi. Nah, pendekatan ini berfokus pada sifat dari kondisi manusia. Selanjutnya, saya akan melanjutkan pembahasan yang kedua mengenai sikap dan orientasi seorang terapis. Psikoterapi bisa dikatakan sebagai suatu intervensi interpersonal relasional yang digunakan oleh psikoterapis untuk membantu pasien atau klien dalam menghadapi problem-problem kehidupannya. Nah, dalam menjalin hubungan dengan klien, psikoterapis memakai suatu batasan teknik yang berdasarkan pengalamannya membangun hubungan, perubahan dialog, komunikasi, perilaku yang dirancang untuk memperbaiki kesehatan mental klien atau memperbaiki suatu hubungan kelompok. Salah satu sikap yang harus ada pada seorang terapis adalah menjadi pendengar yang baik dengan penuh perhatian pada klien. Dalam penanganannya, ada sejumlah teknik tertentu yang membantu terapis dalam berinteraksi dengan klien. Salah satunya adalah clarification of the client feelings, di mana teknik tersebut akan mencerminkan perasaan klien. Teknik lain yang bisa digunakan yakni yang pertama ada civil acceptance, di mana terapis mengusahakan klien dapat menerima keterangan dari terapis, menambahkan komunikasi sebagai pemahaman secara empati dan hal positif tanpa syarat. Yang kedua, restatement of content, yakni untuk membantu pemahaman klien dari masalah yang mungkin membingungkan klien. Yang ketiga, non-directive lead. Terapis membantu klien untuk mengembangkan topik dan juga mengarahkan diskusi agar tetap dalam situasi terapi. Non-direktif ini yang berdasarkan pada hubungan sikap dan orientasi terapis, yakni keterbukaan dan ketulusan dalam perasaan dan sikap, sehingga klien dapat mengekspresikan semua yang dirasakan dan dapat mengkomunikasikannya dengan terapis. Pada orientasinya, seorang terapis maupun konselor adalah menitik beratkan pandangan dan pusat perhatiannya pada klien. Teknik utama yang digunakan adalah menjadi pendengar yang baik. Pada akhirnya, klien akan berhasil mengekspresikan diri dan emosinya secara baik dan tepat, sehingga ia akan menjadi pribadi yang berfungsi secara penuh. Di makalah ini ada dua teknik. Yang pertama, client-centered therapy, yang kedua, counseling gestalt. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu client-centered therapy. Nah, jadi client-centered therapy ini awalnya karena keyakinan Rogers bahwasanya klien sebenarnya memiliki jawaban atas permasalahan yang sedang dihadapi dan tugas terapis hanya membimbing klien menemukan jawaban yang benar.
Pendekatan client-centered therapy menekankan pada kecakapan klien untuk menentukan isu yang penting bagi dirinya dan pemecahan masalah dirinya. Asumsi mengenai perilaku bermasalah, yaitu ketika tidak adanya hubungan yang kongruens antara real self dan ideal self-nya, serta self-assured to be seen by others. Client-centered therapy adalah sebagai teknik. Ia merupakan suatu cara yang penekanan masalah ini adalah dalam hal filosofis dan sikap konselor, dan mengutamakan hubungan konselor ketimbang perkataan dan perbuatan konselor. Implementasi teknik konseling didasari paham filsafat dan sikap konselor tersebut. Karena itu, teknik konseling Rogers berkisar antara lain pada cara penerimaan kenyataan dan komunikasi, menghargai orang lain, dan memahami klien. Karena itu, dalam teknik ini diperlukan sikap-sikap konselor sebagai berikut. Yang pertama ada acceptance, yang artinya konselor menerima klien sebagaimana adanya dengan segala masalahnya. Yang kedua, congruence, yang artinya karakteristik konselor adalah terpadu, sesuai dengan perbuatan dan konsisten. Yang ketiga, understanding, artinya konselor harus dapat secara akurat dan memahami secara empati dunia klien, sebagaimana dilihat dalam diri klien. Dan yang keempat, non-judgmental, artinya tidak memberi penilaian terhadap klien, akan tetapi konselor selalu objektif. Client-centered terapi dapat dideskripsikan dalam bentuk jika maka. Jika kondisi terapis kongruens, menerima tanpa syarat, dan empatis dapat diciptakan, maka proses terapi akan berjalan lancar. Jika proses terapi berjalan, maka dapat dikehendaki. Jadi, terapis Rogers dapat dijelaskan melalui 3 faktor, yaitu kondisi, proses, dan hasil. Teknik yang kedua yaitu counseling Gestalt. Jadi, pendekatan Gestalt adalah terapi humanistik eksistensial yang berlandaskan pada premis. Di sini diasumsikan bahwasanya individu harus menemukan caranya sendiri dalam hidup dan menerima tanggung jawab pribadi jika individu ingin mencapai dewasa. Gestalt memandang bahwa pendekatan eksistensial juga dipengaruhi oleh suatu pijakan bahwa konseli yang datang ke konselor sedang dalam kondisi krisis eksistensial dan perlu belajar bertanggung jawab atas eksistensinya sebagai manusia. Terapi Gestalt memandang manusia dan fenomenologi. Sehingga dalam terapi Gestalt memfokuskan pemulihan kesadaran dan polaritas serta dikotomi dalam diri seseorang sehingga ia sadar dapat menerima tanggung jawab pribadi dan dapat melalui cara yang menghambat kesadaran. Perkembangan yang terganggu dalam konseling Gestalt ini memandang bahwasanya tidak adanya keseimbangan antara apa yang harus, yaitu self-image, dengan apa yang diinginkan atau self. Tujuan dari konseling Gestalt yaitu membantu konseli agar dapat menemukan pusat dirinya, pencapaian kesadaran, dan membantu konseli agar berani menghadapi berbagai macam tantangan dalam menghadapi kenyataan, agar konseli dapat meningkatkan pertumbuhan, menghadapi kenyataan, dan mengembangkan potensi manusiawi. Fokus pendekatan konseling Gestalt terletak pada bagaimana keadaan konseli sekarang serta hambatan-hambatan apa yang muncul dalam kesadarannya. Oleh karena itu, tugas konselor adalah mendorong konseli untuk dapat melihat kenyataan yang ada pada dirinya sehingga serta mau mencoba menghadapinya. Terdapat 3 prinsip dari teknik konseling Gestalt ini. Yang pertama, tanggung jawab konseli, yaitu konselor menekankan bahwa konselor bersedia membantu konseli tetapi tidak akan bisa mengubah konseli. Konselor menekankan konseli mengambil tanggung jawab atas perilakunya.
Yang kedua, here and now. Prinsip kedua ini berorientasi pada masa sekarang dan di sini. Dalam proses konseling, konselor tidak merekonstruksi masa lalu atau motif-motif tidak sadar, namun memfokuskan pada masa sekarang. Yang ketiga, pendekatan yang ketiga berorientasi pada eksperiensial, di mana konselor meningkatkan kesadaran konseli tentang diri sendiri dan masalah-masalahnya, sehingga konseli bisa mengintegrasikan kembali dirinya. Adapun tujuan menurut Gerald Corey, tujuan psikoterapi adalah untuk penyesuaian kembali kepribadian, penemuan makna dalam hidup, penyembuhan gangguan emosional, penyesuaian terhadap masyarakat, pencapaian kebahagiaan dan kepuasan, pencapaian aktualisasi diri, peredaan kecemasan serta penghapusan tingkah laku maladaptif dan belajar tingkah laku adaptif. Sedangkan tujuan psikoterapi dalam perspektif bimbingan konseling Islam adalah agar seseorang yang mempunyai masalah gangguan kejiwaan baik mental, spiritual, moral, dan fisik dapat teratasi atau berkurang dari masalah yang dideritanya melalui arahan, bimbingan dan tuntunan dari konselor atau terapis Islami melalui pendekatan Al-Quran dan Sunnah. Lalu menurut Tohari Musnamar, tujuan bimbingan dan konseling Islami adalah membantu individu mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan hidup di dunia dapat ditandai ketika manusia atau klien terlepas dan terbebas dari problema yang dapat memengaruhi kestabilan emosional seseorang, atau terjauh dari perasaan was-was, cemas, gelisah, dan depresi. Tujuan mendasar eksistensial humanistik adalah membantu individu menemukan nilai, makna, dan tujuan dalam hidup manusia sendiri. Juga diarahkan untuk membantu klien agar menjadi lebih sadar bahwa mereka memiliki kebebasan untuk memilih dan bertindak, dan kemudian membantu mereka membuat pilihan hidup yang memungkinkannya dapat mengaktualisasikan diri dan mencapai kehidupan yang bermakna. Menurut Gerald Corey, terapi eksistensial humanistik bertujuan agar klien mengalami keberadaannya secara otentik dengan menjadi sadar atas keberadaan dan potensi-potensi serta sadar bahwa ia dapat membuka diri dan bertindak berdasarkan kemampuannya. Lalu terdapat 3 karakteristik dari keberadaan otentik: menyadari sepenuhnya keadaan sekarang, memilih bagaimana hidup pada saat sekarang, dan memikul tanggung jawab untuk memilih. Pada dasarnya, terapi eksistensial adalah meluaskan kesadaran diri klien dan karenanya meningkatkan kesanggupan pilihannya, yakni menjadi bebas dan bertanggung jawab atas arah hidupnya. Oke baik, poin selanjutnya ada tujuan dari psikoterapi humanistik. Psikoterapi mempunyai tujuan yang jelas dalam membantu menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang, di antaranya yang pertama membantu mengatasi stres, masalah-masalah perasaan, masalah-masalah hubungan, kebiasaan-kebiasaan yang menyusahkan, serta masalah-masalah seperti mendengar suara-suara atau hearing voice. Kemudian yang kedua ada meningkatkan perasaan sejahtera, sehat, nyaman kepada masing-masing individu. Psikoterapis atau ahli psikoterapi menggunakan suatu teknik yang didasarkan pada bangunan hubungan eksperiensial, dialog atau tanya jawab, komunikasi, dan perubahan perilaku, serta hal yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan jiwa seorang klien atau pasien, atau untuk meningkatkan hubungan kelompok, misalnya dalam suatu keluarga. Selain itu, menurut Lewis, sebagaimana dikutip oleh Aryadi, mengemukakan bahwa psikoterapi adalah perawatan dengan menggunakan alat-alat psikologi terhadap permasalahan yang berasal dari kehidupan emosional, di mana seorang ahli akan sengaja menciptakan hubungan terapeutik antara psikiater dengan klien yang bertujuan untuk yang pertama, menghilangkan, mengubah, atau menemukan gejala-gejala yang ada. Yang kedua, memfasilitasi perbaikan tingkah laku yang rusak. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan serta perkembangan kepribadian yang positif. Selanjutnya, psikoterapi Islam mempercayai bahwa keimanan dan kedekatan terhadap
Keimanan dan kedekatan akan menjadi kekuatan yang sangat berarti bagi kebaikan problem kejiwaan seseorang, mencegah berbagai problem kejiwaan dan menyempurnakan kualitas manusia di samping pendekatan psikospiritual dengan keimanan dan kedekatan kepada Allah. Nah, psikoterapi Islam juga disandarkan penggunaan alat fikir dan usaha nyata manusia untuk memperbaiki diri. Psikoterapi Islam tidak semata-mata membebaskan orang-orang dari penyakit, tetapi juga perbaikan kualitas kejiwaan seseorang. Di samping itu, psikoterapi Islam sebagai suatu proses pengobatan dan penyembuhan suatu penyakit mental, spiritual, moral maupun fisik dengan melalui bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi SAW, atau secara empirik adalah melalui bimbingan dan pengajaran Allah Subhanahu Wa Taala, malaikatnya, nabinya dan rasulnya atau ahli waris para nabinya. Adapun tujuan lain dari psikoterapi menurut Carey, menghilangkan atau mengubah gejala penyakit mental, memperantai, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kepribadian yang positif. Nah, dengan demikian dapat dipahami bahwa psikoterapi Islam akan menyembuhkan gejala gangguan kejiwaan maupun dampak yang ditimbulkan serta mengembalikan klien pada keadaan suci atau fitrah untuk melakukan hal-hal yang baik. Pandangan Islam mengenai psikoterapi dijelaskan oleh Lewis dalam buku Syamsul Munir. Ini memaparkan bahwa psikoterapi adalah perawatan dengan menggunakan alat-alat psikologis terhadap permasalahan yang berasal dari kehidupan emosional, di mana seorang ahli secara sengaja menciptakan hubungan profesional dengan pasiennya. Nah, ini bertujuan untuk menghilangkan, mengubah atau menurunkan gejala-gejala yang ada. Sementara itu, Hamdani Bakron dalam bukunya Psikologi, Konseling dan Psikoterapi Islam menjelaskan bahwa psikoterapi adalah pengobatan penyakit dengan cara kebatinan atau penerapan teknik khusus pada penyembuhan penyakit mental. Nah, dijelaskan juga oleh Hamdani, ini ada beberapa fungsi dari psikoterapi Islam, yaitu fungsi pemahaman, di mana ini memberikan pengertian tentang manusia dan problematikanya dalam hidup dan kehidupan, serta bagaimana mencari solusi dari problematika itu sendiri. Kemudian fungsi pengendalian, yaitu untuk mengarahkan potensi yang dapat membangkitkan aktivitas setiap hamba Allah agar tetap terjaga dalam pengendalian pengawasan Allah. Selanjutnya terdapat studi kasus dari pembahasan ini, yaitu terdapat seorang mahasiswa baru berinisial ADI kesulitan menyesuaikan diri sebagai mahasiswa. Ia berusia 19 tahun, mahasiswa tingkat 2 dan mengalami ancaman DO atau dropout. Dari hasil evaluasi beberapa semester pertama, ternyata nilainya dari semua mata kuliah yang diambil tidak memenuhi persyaratan lulus ke tingkat 2. Seorang teman dari jurusan lain inisial NJ memberitahu dengan tujuan agar ADI ini bisa mengejar nilainya dengan belajar yang lebih aktif agar tidak terancam dropout. Dari hasil evaluasi 4 mata kuliahnya, ADI memperoleh beberapa nilai C dan nilai D. Dia sangat menyadari bahwa dia akan sulit untuk mendapatkan nilai yang baik untuk beberapa mata kuliah tersebut. Kenyataannya ini membuat ADI merasa sangat stres hingga kadang dia merasa ingin bunuh diri karena merasa takut gagal. Dalam pergaulan dengan teman-temannya, ADI selalu merasa minder. Ketika kuliah di kelas besar, dia selalu memilih duduk di barisan yang paling belakang dan dia jarang bergaul dengan teman-teman seangkatannya. Dia selalu merasa dirinya tertinggal karena menurutnya ADI ini selalu berpikir negatif tentang dirinya sendiri. Akibatnya ADI selalu menyendiri dan lebih senang berada menyendiri dan langsung pulang ke rumah jika selesai kuliah daripada bergaul, berkumpul, mengobrol dengan teman-temannya. ADI lebih nyaman ketika masih duduk di bangku SMA, di mana kelasnya lebih kecil dan hubungan di antara siswa pun dirasakannya lebih akrab dengannya. Di rumah, ADI ini merupakan anak kedua dari 2 bersaudara. Keduanya lelaki. Kakaknya berusia 2 tahun lebih tua darinya dan mempunyai prestasi akademik yang cukup cemerlang di setiap yang dia lakukan.
Walaupun orang tua tidak pernah membandingkan keduanya, tetapi ADI merasa bahwa kakaknya lah mempunyai kelebihan di segala bidang dibandingkan dengan kemampuan dirinya sendiri atau kemampuan dari ADI ini. Analisa dari studi kasus tersebut menunjukkan bahwa konflik antara individu dengan masyarakat atau lingkungan sosialnya. Yang kedua, pandangan humanis eksistensialis kasus ADI terletak pada konsep dirinya. Kemudian pengembangan diri menjadi terhambat, maka teori ini lebih menyarankan untuk membangun kembali diri yang rusak atau image self. Kemudian setiap permasalahan yang dialami oleh individu hanya dirinya yang paling mengerti dibandingkan orang lain. Kemudian teknik yang digunakan adalah systematic desensitization. Dan yang terakhir, pemberian reinforcement atau penguat juga dapat digunakan pada studi kasus ADI ini.